Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhandi dari kelas KPI 2E dengan NIM 2284 110168. Oke, yang pertama ada pengertian tafsir dakwah dan metode dakwah, lalu karya dan contoh dari tafsir ayat-ayat dakwah itu sendiri. Yang mana pengertian tafsir dakwah itu adalah sebuah upaya untuk memahami sebuah makna yang ada pada ayat-ayat Al-Quran gitu. Lalu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu di dalam ilmu tafsir itu sendiri, yaitu menggunakan pendekatan ataupun menggunakan metode, yang mana metode ini ada 4 nih teman-teman. Yang mana yang pertama itu ada metode tahlili ataupun analitik. Metode tahlili ini adalah sebuah pendekatan yang mana dia mengacu dari berbagai segi itu ya, cakupannya luas gitu. Lalu yang kedua itu ada metode ijmali, di mana metode ini menggunakan sebuah pendekatan yang singkat dan global gitu. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan muqarrin, di mana pendekatan ini pastinya berbeda dengan pendekatan yang kedua ataupun yang pertama gitu ya. Pendekatan muqarrin ini yaitu menggunakan pendekatan dari ayat, perbandingan ayat dari ayat yang lainnya begitu. Lalu ada pendekatan tematik ataupun pendekatan maudhu'i, yang mana pendekatan ini menggunakan pendekatan dari sebuah pembelajaran yang mana berfokus pada pemahaman dan penerapan gitu, seperti halnya kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar begitu. Lalu karya-karya tafsir dakwah itu seperti halnya kitab Al-Misbah dari Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, lalu kitab tafsir Ibnu Katsir yang mana ditulis oleh Ibnu Katsir itu sendiri. Nah, lalu contoh-contoh ayat-ayat tafsir dakwah ataupun dakwah itu terdapat pada surah Al-Imran ayat 104 gitu ya teman-teman, yang berbunyi waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini bahwasanya kita seorang umat muslim yang mana seharusnya kita selalu berbuat kebajikan, berbuat hal-hal yang positif dan menjauhkan dari hal-hal yang mungkar gitu ya. Lalu yang mana di dalam melakukan perbuatan makruf ini yaitu untuk mencapai sebuah kebahagiaan, bukan hanya sekedar di dunia akan tetapi di akhirat kelak begitu teman-teman. Lalu ayat-ayat kewajiban dakwah yang mana terdapat pada surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, dari sini ayat-ayat kewajiban dakwah ini, di mana kita sebagai orang muslim itu diwajibkan untuk berdakwah, walaupun kita sebagai mahasiswa ya tidak seperti halnya para pendakwah profesional gitu ya.
yang mana di situ kita wajib untuk berdakwah, walaupun hanya sekedar mengingatkan ataupun mengajak kepada teman kita. Misalkan kita mengingatkan teman kita untuk sholat, nah itu juga sebuah bagian dari dakwah itu sendiri, ataupun mengajak kepada hal-hal yang baik gitu. Nah itu juga sebagai bagian dari dakwah itu sendiri itu teman-teman. Akan tetapi kita jangan mengabaikan hal-hal tersebut, ataupun mengingatkan ataupun mengajak teman-teman kita kepada hal-hal yang baik gitu. Itu diwajibkan untuk bagi kita seorang umat muslim untuk saling berdakwah begitu teman-teman. Lalu ada lagi selanjutnya itu ada tujuan dan keutamaan dakwah, yang mana saya mengambil contoh dari sebuah surat yaitu Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi allazina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang mana artinya itu adalah yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi lalu mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan menjaga yang mungkar dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah dari sini tujuan dakwah itu sendiri kan mengajak ataupun menyeru pada hal-hal yang makruf gitu ya, ataupun hal-hal yang positif, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar ataupun negatif. Lalu keutamaan dari dakwah itu sendiri yang mana dakwah itu adalah sebuah amal yang terbaik, ataupun dakwah itu kan tugas dari Nabi Muhammad itu sendiri. Lalu dakwah itu mencegah ataupun sebagai penyelamat kita lah dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari ayat ini sendiri tujuan dakwah itu itu menunaikan zakat, menunaikan sholat, ataupun melakukan perbuatan makruh dan mencegah hal yang mungkar itu, yang mana itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lalu keutamaan dakwah dari ayat ini yaitu terletak pada setiap individu dan masyarakatnya, yaitu sebuah kebaikan gitu yang terdapat dalam surat ini, dan mana ketika seseorang itu mengikuti sebuah petunjuk agamanya, yang mana menjalankan segala perintahnya itu, nah itu sebuah hal yang baik pada surat ini yang terdapat pada surat ini, yaitu keutamaan dakwahnya itu seperti itu teman-teman. Lalu ancaman bagi yang mengabaikan dakwah itu sendiri, pastilah mereka mendapatkan dosa gitu ya. Lalu mungkin akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu mengabaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Alangkah baiknya kita sebagai umat muslim itu mengamalkan ataupun melaksanakan kewajiban untuk berdakwah itu, yang mana manusia itu kan diwajibkan, ataupun umat muslim kan diwajibkan untuk berdakwah gitu, walaupun itu hanya sebiji sarah lah gitu ya kan. Ada sebuah hadis, sampaikanlah dariku walaupun itu sebesar biji sarah biji itulah gitu. Nah maka dari situlah kita sebagai umat muslim seharusnya melaksanakan kewajiban dakwah tersebut gitu teman-teman. Lalu ada ayat-ayat tentang materi dakwah. Nah materi dakwah itu sendiri itu adalah sebuah konten ataupun isi dari sebuah pesan yang akan disampaikan kepada para mad'u itu ya teman-teman, yang mana saya mengambil surah As-Saff ayat 9 yang mana berbunyi
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya itu adalah dialah yang mengutus rasul dan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik itu membencinya gitu. Nah, dari ayat ini juga menegaskan bahwasanya Allah itu telah mengutus Nabi Muhammad SAW itu dengan tugas untuk menyampaikan dakwah itu sendiri gitu, untuk disampaikan kepada seluruh umat gitu, seluruh manusia. Lalu pokok-pokok agama itu terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis itu, yang mana berisi petunjuk. Lalu untuk mencapai sebuah kebahagiaan ya mendapatkan ataupun berisi sebuah petunjuk, di mana itu untuk kebahagiaan bukan hanya sekedar di dunia akan tetapi di akhirat kelak tuh. Lalu dengan munculnya agama Islam ini, maka agama agama sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku lagi ketika agama Islam itu ada ataupun muncul gitu. Yang mana agama Islam ini mengungguli dari agama-agama yang lainnya ketika agama Islam ini muncul gitu. Ya walaupun orang-orang musyrik ini tidak menyukai hal tersebut begitu teman-teman. Lalu ada ayat-ayat tentang prinsip seorang dai dalam berdakwah, yang mana seorang dai ini sangatlah penting mempunyai sebuah prinsip dalam berdakwahnya gitu ya. Lalu prinsip yang harus dijalankan oleh seorang dai itu terdapat 5 gitu ya. Yang pertama itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pengetahuan agama yang kuat, yang mana pengetahuan agama yang kuat ini ketika ada seseorang yang bertanya tentang ajaran Islam, maka mudahlah bagi seorang dai untuk menjawabnya begitu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada akhlak yang mulia, di mana ketika kita melakukan sebuah dakwah ataupun menyampaikan sebuah dakwah itu tidak jauh dengan akhlak yang mulia, yang mana ketika kita menyampaikan jawaban ataupun ketika kita mempunyai akhlak mulia itu, sehingga dapat dilihat oleh para madu itu indah gitu ya ketika kita menyampaikan dakwah itu dengan akhlak yang mulia. Lalu ada hikmah dalam berkomunikasi, ataupun ketika seorang dai itu berkomunikasi dengan mad'u, maka disitulah seorang dai itu harus bisa menyesuaikan dirinya kepada para mad'u tersebut, dimana ketika seorang dai ini menyampaikan sebuah tema itu, sebuah pesan yang ingin disampaikan dalam materi tersebut, seorang dai harus menyesuaikan dengan siapa yang menjadi pendengar si dai tersebut. Misalkan menyesuaikan dengan konteks tersebut itu, misalkan seorang dai ketika menyampaikan pesannya, akan tetapi madunya itu orang tua, maka seharusnya seorang dai ini menyesuaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang tua tersebut. Ataupun misalkan seorang dai menyampaikan sebuah pesan, lalu mad'unya itu para remaja, maka disitulah peran dai ataupun prinsip dai, yaitu untuk menggunakan bahasa yang dapat dimudahi oleh para remaja itu sendiri begitu teman-teman. Lalu dalam ayat-ayat tentang prinsip dai dalam berdakwah itu, saya mengambil contoh surat itu, surat Yunus ayat 25, yang mana berbunyi, wallahu yad'una ila daris salami wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, yang mana artinya itu Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga itu, dan menunjuki orang yang dia dikehendakinya kepada jalan yang lurus begitu ya. Jalan yang lurus itu ya Islam gitu. Lalu di dalam ayat tersebut itu
yang mana agar manusia itu tidak tertipu dengan kehidupan yang ada di dunia, yang mana kehidupan di dunia ini bersifat fana gitu ya, sementara. Lalu Allah ini memberikan tuntunan, yaitu menuju jalan yang lurus gitu, yang mana Allah ini menyeru kepada manusia untuk ke surga, ke Darussalam, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki begitu ya, yang mana Islam ini sebagai petunjuk dari Allah yang mana diberikan kepada siapa yang mau menerimanya gitu. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, lalu yaitu surga gitu, dan tambahannya yaitu yakni nikmat melihat Allah, dan wajah mereka itu tidak ditutupi debu hitam akibat kesedihan, dan tidak pula dalam kehinaan, akan tetapi muka mereka itu berseri-seri gitu, berekspresi kegembiraan gitulah. Mereka itulah penghuni surga, lalu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya begitu teman-teman. Lalu ada ayat-ayat mengenai subjek dan sasaran dakwah, yang mana subjek ini diambil dari pendapat para ahli, yang mana subjek dakwah ini yaitu baik laki-laki ataupun perempuan yang telah balik gitu ya, yang mana mereka itu berakal sehat, lalu mereka juga memahami akan ajaran agama Islam. Lalu sasaran dakwah itu sendiri, yang mana sasaran dakwah itu ya para pendengar dakwah itu sendiri, yang mana mereka itu baik umat muslim ataupun non muslim gitu, yang mana saya juga mengambil sebuah contoh pada surat As-Saba ayat 28, yang mana berbunyi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang mana artinya itu adalah dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira itu, dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia itu tiada mengetahuinya. Nah, tafsiran dari ayat ini adalah bahwasanya ayat ini Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia itu tidak layak dipersekutukan gitu dengan sesuatu apapun itulah, yang mana Allah ini mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin gitu. Lalu dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sampai hari kiamat sebagai pembawa berita gembira, yang mana orang-orang yang taat itu akan memperoleh kebahagiaan, dan sebagai pemberi peringatan bagi pendurhaka tentang kesengsaraan jika mereka itu bertobat itu enggan ataupun tidak ingin bertobat, yang mana tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui sehingga tetap enggan mengenai risalah Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad terus berusaha itu meyakinkan tentang risalahnya. Dari situ kaum kafir itu tetap mengingkarinya gitu. Mereka itu mengingkari hari kiamat, dan mereka itu berkata, kapankah datangnya janji ini, yakni hari kiamat akan datang jika kamu orang yang benar itu. Lalu ada ayat-ayat tentang metode dan strategi dakwah gitu ya, yang mana saya juga mengambil contoh surat itu pada surat Al-Baqarah ayat 26, yang mana berbunyi innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin.
yang mana artinya itu sesungguhnya Allah itu tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka itu. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, dari ayat ini, yang mana ayat ini menggunakan sebuah metode ataupun strategi, yaitu berupa amsal ataupun perumpamaan. Nah, dari ayat ini bahwasanya metode dan strategi dakwah itu yaitu menggunakan metode amsal gitu. Amsal itu perumpamaan, yang mana ketika ada sebuah contoh dari obrolan Habib Ja'far dan Onad, yang mana Onad ini bertanya kepada Habib Ja'far, Habib, kan setan itu kan terbuat dari api ya, lalu ketika setan itu masuk neraka berarti sudah autoimun. Lalu Habib Ja'far itu menjawab, kita manusia itu terbuat dari tanah, akan tapi ketika kita dilempar ataupun ada sebuah gumpalan, ketika kita menggumpalkan tanah lalu dilemparkan kepada manusia, lalu manusia itu akan merasakan sakit dari apa yang dilempar dari tanah tersebut. Nah, dari hal tersebut itu menjadikan sebuah perumpamaan bahwasanya ya kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari tanah, ketika kita disakiti oleh tanah lagi ya itu kerasa akan sakitnya. Ya, begitu juga dengan setan. Walaupun setan itu terbuat dari api, ketika setan itu masuk ke dalam neraka, maka setan itu juga akan merasakan sakitnya, panasnya yang ada di dalam neraka tersebut gitu. Lalu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqomah dalam berdakwah, yang mana istiqomah itu sendiri adalah sebuah hal yang bisa dibilang konsisten dalam berdakwah gitu ya. Kita sebagai umat muslim itu seharusnya kita konsisten ataupun istiqomah dalam berdakwah. Jangan berdakwah itu setengah-tengah, itu jangan, yang mana itu akan menghambat dalam berdakwah gitu. Kita sebagai umat muslim harus ataupun wajib berdakwah ya, walaupun itu satu ayat ataupun berapa ayat gitu ya, kita harus istiqomah ataupun konsisten dalam berdakwah. Yang mana saya mengambil contoh surat itu pada surat Al-Fusilat ayat 6, yang mana berbunyi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Yang mana artinya itu adalah, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan memohon ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya gitu. Yang mana dapat ditarik dari ayat ini bahwasanya yang dikatakan mereka itu ya, wahai Rasulullah, yang hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang melalui wahyu diberitahukan oleh Allah bahwa sembahan kalian yang sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Yang mana dari situlah mereka pergi itu kepadanya, yaitu melalui jalan yang lurus, dan mintalah ampunan atas dosa-dosa yang diperbuat manusia itu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ayat-ayat mengenai etika dalam berdakwah gitu ya, yang mana saya mengambil contoh itu terdapat pada surah
An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, dari ayat tersebut artinya itu adalah, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi sebuah nikmat dari Allah, oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan juga mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini dapat ditarik sebuah tafsir, yaitu dan barang siapa menyambut perintah-perintah Allah dan petunjuk Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah orang-orang yang tinggi ataupun yang agung kedudukannya dan nilai mereka, maka mereka itu berada dalam kebersamaan dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka dengan surga, yaitu dengan surga ya, dari kalangan para nabi, para siddiqin yang telah sempurna pembenaran keimanan terhadap apa-apa yang dibawa olehnya, lalu para rasul baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan, dan orang-orang yang mati syahid itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum mukmin yang soleh, dan mereka itu sebaik-baiknya teman-teman di dalam surga. Nah, yang mana ayat ini ketika kita menjadi seorang dai, yaitu kita harus mengedepankan etika yang baik ataupun akhlak yang baik agar dapat dilihat oleh madu itu enak gitu. Oh, indah sekali ya dai ini menggunakan akhlak yang baik ketika menyampaikan sebuah pesan gitu, ataupun ketika kita menggunakan etika baik itu ketika di depan orang, bukan semata-mata untuk pamer ataupun akan tetapi ini sebagai sarana untuk berdakwah. Misalkan kita berperilaku kepada orang lain dengan baik, begitu ya teman-teman. Misalkan menolong gitu, bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala, akan tetapi ya kita sebagai umat muslim ya itu wajib untuk berdakwah, itu baik itu perilaku ataupun ucapan, begitu teman-teman. Lalu terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep dakwah, yang mana contohnya itu terdapat pada surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Yang mana dalam ayat pertama itu dalam ayat pertama itu memanggil orang yang berselimut. Orang yang berselimut itu yang dimaksudkan orang yang berselimut itu ya Nabi Muhammad itu. Yang mana Nabi Muhammad itu sebagai tanda ataupun perhatian dan persiapan untuk menerima wahyu itu, dan tugas dakwah yang akan diemban oleh Nabi Muhammad. Lalu pada ayat kedua itu adalah sebuah perintah bagi Nabi Muhammad untuk bangun dan memberikan peringatan kepada umat manusia ataupun umat manusia lah gitu. Untuk tugas Nabi ini adalah untuk menyampaikan sebuah wahyu dan menyeru kepada manusia itu untuk melakukan sebuah kebenaran, serta untuk memperingatkan mereka tentang konsekuensi perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang ketiga itu menyeru itu ya untuk untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ajaran Islam tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat keempat dan kelima ini yaitu melarang Nabi Muhammad dan para umatnya untuk
melarang untuk ataupun melarang dari sebuah kesyirikan gitu ya, yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Lalu pada ayat ke-6 itu mengajarkan kesabaran kepada Nabi Muhammad dari apa yang Nabi Muhammad lakukan dalam berdakwahnya, yang mana ditantang ataupun ditentang ataupun ditolak oleh para umatnya gitu. Maka dari ayat tersebut itu mengajarkan kesabaran bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah itu sendiri. Lalu ayat ke-7 itu memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, yang mana untuk meninggalkan orang-orang yang musyrik dengan cara yang baik. Nah, ketika kita berdakwah lalu kita ditolak ataupun ditentang oleh para orang-orang gitu ya, maka dari situlah kita seharusnya membalasnya dengan hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang buruk. Begitu teman-teman. Dalam berdakwah itu kita harus ya seperti prinsip dari yang sebelumnya, yang mana kita harus mengedepankan etika ataupun akhlak yang baik ketika dalam berdakwah itu ya, sekiranya begitu teman-teman.